Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ada mata pelajaran bimbingan konseling. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Kita start ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, dengan dibacakannya doa, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum itu, apakah ada teman-teman yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Niswa. Sudah? Siapa? Kailila. Oh ya. Sudah ya? Ya. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang motivasi berprestasi. Mungkin ada yang pernah mendengar apa itu motivasi berprestasi? Ya. Belum ada ya? Nah, sekarang saya tanya, kira-kira apa yang membuat kalian itu mau memperjuangkan satu hal itu dengan maksimal? Memperjuangkan misalnya prestasinya apa, mau diperjuangkan sampai maksimal. Apa? Kira-kira apa yang kira-kira apa yang membuat kalian bisa seperti itu? Atau apa yang membuat orang itu mau belajar sebelum ujian belajar semaksimal mungkin? Apa? Ya, mungkin ada yang agar mendapatkan hasil yang bagus. Dan misalnya apa yang menyebabkan orang itu nggak mau mengusahakan itu? Ya mungkin kita bisa bilang itu malas, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang baru dia kerjakan. Nah, motivasi berprestasi ya, yang nanti akan saya sampaikan lewat PowerPoint ya, itu secara garis besar adalah keinginan kita supaya kita bisa memperjuangkan atau mendapatkan, mengusahakan nilai bisa atau prestasi yang lain bisa dengan maksimal. Ya, itu adalah gambaran singkat tentang motivasi berprestasi. Nah, sekarang saya akan menampilkan suatu PowerPoint. Motivasi berprestasi, kunci sukses akademik dan masa depan. Ya. Nah, tadi yang seperti saya bilang, motivasi berprestasi itu adalah keinginan kita supaya kita itu mau mengusahakan. Ya, kita mau mengusahakan. Kita tidak sekedar hanya yang penting apa, yang penting ngerjakan, yang penting setoran, yang penting apa, tapi kita tetap mengusahakan. Kita mau mengusahakan yang terbaik. Ya. Nah, ini adalah apa itu motivasi berprestasi? Nah, ini adalah salah satu pengertiannya. Ya,
Ya, dorongan internal yang kuat dalam diri seseorang. Ya. Untuk apa? Untuk berusaha mencapai sukses dalam suatu standar keunggulan. Ya, tadi bukan hanya sekedar yang penting, bukan hanya yang penting KKM, yang penting ngerjakan ujian, yang penting ngerjakan apa, yang penting remedi, yang penting apa enggak, tapi dia mau mengusahakan yang terbaik. Entah itu nilainya nanti berapapun, tapi usaha dia itu adalah motivasi berprestasi. Ya, usahanya dia. Entah nanti nilainya mungkin kurang tinggi atau masih pas-pasan, tapi usaha yang dia yang saya sebut sebagai motivasi berprestasi. Ya. Nah, ada lagi berkompetisi untuk mencapai sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Ya. Kalau kita mempunyai motivasi berprestasi, maka hal yang kita sudah capai, kita akan evaluasi. Ya, kita akan melihat apakah ini sudah sesuai dengan target yang saya tetapkan atau belum. Ya. Ya, lebih baik dari sebelumnya atau lebih baik dari orang lain. Ya. Kita punya standar, ya. Kita punya standar yang tinggi untuk capaian dari akademik atau prestasi kita. Ya. Dan yang ketiga adalah mengambil tanggung jawab pribadi atas hasil kerjanya. Itu motivasi itu bukan datang dari luar diri kita, tapi kita sendiri yang memunculkan ya motivasi tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah pentingnya motivasi berprestasi untuk akademik. Nih, kalian bisa melihat individu dengan motivasi tinggi cenderung memandang tugas itu tantangan, ya, bukan ancaman yang harus dihindari. Mungkin dari kita pernah merasa bahwa tugasnya susah, tugasnya nggak bisa dikerjain, akhirnya ditinggalin aja, tunggu sampai ustadznya atau gurunya itu nagih. Ya, itu kita menghindari namanya, menghindari tantangan. Tapi kalau orang itu mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, dia tuh tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi dia menganggap itu sebagai tantangan. Wah, ini aku harus mengerjakan malam ini, mungkin misalnya malam ini setelah tugasnya diberikan, ya. Dan membuat siswa gigih menghadapi mata pelajaran yang sulit. Dia tidak mudah menyerah, ya. Itu. Nah, ini juga ada pentingnya motivasi berprestasi untuk akademik, ya, mendorong individu untuk menetapkan standar tinggi dan mengerahkan usaha yang maksimal. Bukan yang penting mengumpulkan atau yang penting apa, tapi dia memang berusaha untuk mencapai target yang maksimal. Ya. Kemudian ini pentingnya untuk kita di masa depan. Pentingnya motivasi berprestasi di masa depan. Yang pertama adalah adaptasi, ya, adaptasi dan inovasi. Kita kalau mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, ya, dia akan mudah beradaptasi. Kamu mungkin dari SD ke SMP kelas 7 dulu, itu mungkin ada waktu untuk beradaptasi dengan pelajaran-pelajarannya, kegiatan-kegiatannya. Ya, bahkan mungkin kita secara nggak sadar mungkin membandingkan dulu. Oh, di SD gini, kok di SMP kayak seperti ini ya. Ya. Tapi kalau kita mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, maka kita menganggap itu sebagai sebuah tantangan dan kita itu akan mudah beradaptasi. Ya. Kemudian ada resiliensi, ya. Kita kuat, tidak tidak mudah terganggu oleh apapun kalau kita mempunyai motivasi yang tinggi. Dan individu yang termotivasi sering menjadi pemimpin, ya, orang yang mudah beradaptasi, orang yang kuat, ya, terhadap tekanan, maka dia biasanya akan menjadi pemimpin. Ya. Contohnya, kita lebih ke contohnya.
Kamu ada yang tahu nggak? Ada yang kenal nggak ini siapa? Siapa? Dia adalah, kalau sekarang beliau itu adalah orang yang punya program TV yang terkenal di Amerika. Ya, ya. Sebelum itu ya, tapi sebelum itu, ya, kalau kita bandingkan di Indonesia mungkin apa ya, punya talk show itu ya, yang punya acara talk show yang terkenal. Nah, ini beliau itu juga seperti itu. Tapi sebelum itu, ya, kehidupan di masa lalunya itu sulit. Ya, lahir dari keluarga yang kurang mampu, ya, bahkan didiskriminasi. Ya, kita tahu bahwa di sana, di luar sana mungkin sudah marak terjadi diskriminasi. Nah, tapi dari hal tersebut, karena dia itu punya motivasi yang tinggi, punya resiliensi yang tinggi, dia mudah beradaptasi, tahan terhadap tekanan, didiskriminasi nggak pernah goyah, ya, makanya dia jadi orang yang sukses. Ya, satu lagi contoh, tahu beliau penulis novel Harry Potter. Harry Potter tahu? Tahu. Nah, itu kan novelnya berjilid-jilid, berapa filmnya ada sudah berapa ya. Beliau tuh pun juga seperti itu dulu, ya. Bahkan bukunya beliau itu 12 penerbit itu nolak sebelumnya ya, sebelumnya. Dia nulis mau dicetak. Kalau mau dicetak tuh harus dikoreksi dulu sama editor. Ya, sama editor, kemudian baru ke penerbit. Nah, 12 penerbit itu dia menolak karyanya dia. Yang sekarang kita bisa lihat live actionnya di TV. Ya. Kalau beliau itu 12 penerbit nolak itu sudah menyerah, maka kita nggak akan bisa melihat karyanya sampai sekarang. Ya, sampai segini paham nggak apa itu motivasi berprestasi? Paham? Paham ya? Intinya adalah kalian itu tidak hanya belajar atau melakukan sesuatu itu karena cuma tuntutan tugas saja, tidak cuma karena standarnya saja. Kita standarnya ditinggikan, standar dari diri sendiri loh ya, bukan standar dari sekolah. Kalian punya standar sendiri yang tinggi, dan kita mengusahakan itu, dan kalian itu mau mengusahakan itu yang namanya motivasi berprestasi. Ya, oke. Kalau ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada. Ya, kemarin kita sudah membagikan kelompok, ya, dari kelompok. Nah, sekarang tugas per kelompok adalah mendiskusikan hal terkait dengan motivasi berprestasi. Ini saya bagikan lembar kerjanya. Silakan nanti sama kelompoknya bisa didiskusikan, ya. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 8. Kamu kelompok berapa? Ya. Ya, itu ini ada cerita. Ya. Cerita. Pokoknya sama ini. Ini ada cerita. Nah, cerita ini nanti yang menjadi jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja itu. Dia selalu mendapat nilai 85 di mata pelajaran. Dia tidak pernah nakal, rajin ke sekolah, teman-temannya juga suka dengannya. Guru-guru menganggapnya siswa yang baik dan berprestasi. Tapi apa masalahnya? Masalahnya dia cepat merasa puas dan nyaman, gak mau meningkatkan apa yang sudah dia capai. Ya. Kalau ada tugas kelompok yang sulit, ya, butuh ide baru, dia memilih cara yang paling mudah. Yang penting selesai ngerjain, mengumpulkan, sudah selesai. Tidak mau capek berpikir dan mencoba hal baru yang lebih menantang.
Silakan didiskusikan bersama teman-temannya. Ya, nanti ada beberapa yang itu ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja, silakan bisa dijawab. Ya, didiskusikan dulu dengan temannya. Ya, oh iya, salah. Kelompoknya nggak usah ikut. Mungkin ada dari teman-teman yang merasa seperti itu, berarti sama kasusnya dengan yang ada di PowerPoint. Ya, kira-kira kenapa kamu coba gali lebih dalam dari dalam dirimu? Ya, misalnya ada kasus yang seperti ini, apa yang kamu rasakan dan bagaimana cara kamu untuk supaya bisa meningkatkan motivasi. Atau kalau kamu mau membuat skenario yang lain, misalnya dari lembar jawab itu, kira-kira apa yang membuat orang dengan masalah seperti yang ada di depan itu memiliki motivasi yang rendah?
Oke, sudah cukup ya? Iya. Oke, kita bahas ya, kita bahas ya. Sebelumnya saya mau menunjuk kelompok ya, nanti perwakilan aja yang maju untuk membacakan hasil diskusinya ya. Silakan dari kelompok sini, siapa yang mau maju? Ya. Ayo. Sebentar aja, kita pandu, nggak apa-apa. Ayo. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Ayo segera. Ayo segera. Ayo semuanya aja, semuanya. Semua anggota kelompok aja. Ayo segera. Di sini. Ayo segera. Nomor 1. Ayo sini. Ya. Ya, nomor 1 apa? Pertanyaannya? Mengapa orang malas menurutmu kenapa bagus tidak punya semangat untuk jadi luar biasa padahal ia pintar dan mampu? Apa yang membuat dia nyaman dinilai 85 terus? Karena dia tidak mau capek berpikir lebih dalam atau mencoba hal baru yang lebih menantang. Ya. Bisa diterima jawabannya? Ya. Ya, betul. Ya. Nomor 2 apa pertanyaannya? Motivasi dari mana? Apakah Pono belajar karena ingin mendapat ujian? Motivasi dari luar atau orang lain? Atau karena dia benar-benar suka ilmunya? Motivasi dari dalam diri. Pono hanya belajar sebentar saja karena menurut dia itu sudah cukup baginya. Ya, betul. Ya. Jadi, ya, kalau dia itu tidak punya motivasi, maka dia akan mencari motivasi dari luar. Misalnya contohnya tidak dimarahi guru, atau supaya mengerjakan tugas supaya nilainya bagus, ya, dan seterusnya. Nomor 3, dibacakan aja. Dibacakan. Soalnya Ya. Bacakan aja. Ya, apa? Tidak tahu. Ya. Kira-kira kalau kamu menjadi gurunya misalnya, sebenarnya dia udah kerjakan, dia nggak nakal. Apa yang kamu lakukan supaya dia itu punya motivasi yang lebih tinggi? Ya, menasehati bisa agar supaya meningkatkan capaiannya. Habis itu memberi memperingati, Mengapresiasi, ya betul. Oke, nomor 4 terakhir bisa dibacakan dulu. Tugas untuk Pono. Kalau kamu sudah kepada Pono, apa satu janji nyata yang akan kamu buat untuk dirimu sendiri agar bisa keluar dari zona dan tujuan yang lebih tersendiri. Nah, kalau kamu itu adalah orang yang ada di sini, maka apa yang kamu lakukan supaya kamu tuh bisa meningkatkan motivasimu? Terutama misalnya belajar atau hal-hal yang lain, prestasi yang lain, lomba atau apa yang bisa kamu lakukan? Mendorong diri sendiri.
Ada Apa? semangat belajar dan mengikuti lomba-lomba. Lah ya, apa yang kenapa kamu mau semangat belajar? Apa motivasi? Agar Ya, mendorong diri sendiri bisa, tapi mendorong diri sendiri itu harus punya alasan kuat. Nah, alasan kuat itu adalah yang bikin kamu mau melakukan hal-hal yang mungkin kamu rasa sulit bagi sekarang. Ya, itu. Oke, itu saja. Silakan bisa kembali ke kursinya masing-masing. Ya. Nah, dari paparan dari teman-temanmu tadi, kalian sudah punya gambaran kan apa itu motivasi berprestasi? Ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami hal yang seperti itu, apakah sudah ada gambaran apa yang mau dilakukan selanjutnya? Ya, mungkin dari lombanya. Oh, kemarin lombanya aku rasa kurang beruntung. Jadi gimana caranya supaya aku bisa menang di lomba selanjutnya misalnya? Sudah ya? Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita ice breaking dulu. Aduh. Ice breaking dulu. Bisa. Ya. Azar enggak bis. Enggak boleh fiktif. Ya, ice breaking dulu ya. Ice breakingnya singkat. Kita cuma tepuk-tepuk. Ya. Kalau saya bilang Tepuk. 8F, maka tepuknya berapa kali? 8. Tepuknya 3 kali. 3. Kalau 8E 2 kali, kalau 8B 1 kali. Coba. 8F. Oke, sudah fokus ya. 8D. 8D. Ya. 8E. 8F 8DEF. Ada yang salah? Saya. 8 8F. Oke, sudah. Kita tepuk tangan untuk belum. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ya. Misalnya kamu bagikan lomba jawab lagi. Kali ini adalah untuk masing-masing. Masing-masing. Ya. Masing-masing. Silakan dikerjakan semampunya. Ya, dikerjakan. Ini adalah di sini itu ada soal. Kasih nama kan? Ya, ada soal untuk merefleksi apa yang kalian rasakan ketika kalian itu mempunyai motivasi yang berprestasi yang tinggi. Kalau sini lagi bagiin bang. Di belakang cabin. Enggak, namanya bebas. Namanya bebas.
Boleh panjang. Tak pikir kalau namanya. Aku pakai nama saya. Apa ya? Boleh diisi terserah. Sepengetahuan kalian tentang apa yang sudah kalian pahami dari materi yang ada di depan. Iya. Coba itu cari di tasku. Tentang yang kalian rasakan. Apa ya? Itu di tempat tempat dulu. Itu kan ada kolomnya kan, kolom. Jadi saya Kalian sering belajar, tapi coba hari ini kalian gali lebih dalam dari diri kalian sendiri. Sebenarnya tujuan kalian belajar itu apa? Motivasinya apa? Ada yang kesulitan? Kita belajar untuk mengenali diri sendiri ya. Coba kalian kira-kira apa yang kalian boleh nulis apapun yang kalian rasakan. Ya. Tidak akan saya sebarkan ke orang-orang. Ayo Aisyah. Udah. Oke, sudah? Ya, sudah dilanjutkan. Ya. Tapi silakan dari ada perwakilan yang bisa membacakan. Ada yang mau? Ada. Aisyah mau membacakan? Tidak apa dibacakan Aisyah. Hah? Ayo. Kita lagi. Yuk kita bahas dulu. Sudah Gendis? Ya nggak apa. Kita bahas ya. Nomor 1 coba dibacakan soalnya, Gendis. Ambil itu. Ya. Apa targetnya dan perasaan apa yang paling kuat kamu rasakan? Ya.
Ada yang mau bercerita tentang apa yang soal nomor 1? Apa gini, coba kamu mau berbagi apa? Gak mau. Ada yang mau bercerita? Kira-kira apa yang kamu rasakan? Sedih, ya betul, sedih. Ya, udah capek-capek nyiapin tapi ternyata tidak berhasil, ya, sedih bisa. Atau soal kedua, apa alasan utama kamu merasa kesal saat itu? Apa? Karena apa? Karena apa? Atia, kamu pasti pernah merasakan nggak? Iya, kamu lebih sering merasakan. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Iya, sedih. Terus alasannya apa? Karena nggak mencapai target. Ya. Nah, terus nomor 3, kalau kamu itu kesal, kamu berhenti nggak? Enggak, ya bagus. Nah, itu kita punya motivasi, ya. Jadi dari lembar yang sudah kalian kerjakan secara mandiri ini, kalian melihat lebih dalam diri kalian. Apakah kita itu sudah punya motivasi apa belum? Ya, kalau belum, ya di soal terakhir itu ada bagaimana cara kita meningkatkan motivasi tersebut. Ya. Oke, mungkin cukup itu untuk sesi pada pagi hari ini. Ya, silakan ketika nanti kalian ada permasalahan mengenai materi yang sudah diterangkan, baik itu masalah pribadi atau masalah dengan motivasi kalian boleh berkonsultasi, ya. Kalian boleh berkonsultasi dengan saya apapun yang kalian mau. Itu saja. Ada yang mau sampaikan sebelum kita akhiri? Tidak. Ya, kalau tidak kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.